Partai Golongan Karya yang kerap disebut sebagai Partai Golkar adalah sebuah partai politik yang didirikan sebagai sekretariat bersama Golongan Karya pada tahun 1964, yang berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam pemilihan umum nasional pada 1971. Mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar tanpa aba-aba kepada pengurus internalnya membuat publik bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang terjadi. Terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar juga menjadi kejutan di mata publik. Dalam pidato terpilihnya ia bahkan menyebut-nyebut Raja Jawa. Siapakah Raja Jawa ini? Menilik sejarah panjang Golkar, seperti apakah awal berdirinya partai ini? Dan seperti apakah partai ini berjalan di masa kekuasaan Presiden Soeharto? This is the true story of it. Partai Golongan Karya tidak resmi menjadi partai politik hingga tahun 1999, ketika Golkar diperlukan untuk menjadi sebuah partai untuk mengikuti pemilihan. Partai Golkar berkuasa dari tahun 1971 hingga 1999, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan B.J. Habibie. Partai Golkar muncul dari kolaborasi gagasan dari tiga tokoh, Soekarno, Soepomo, dan Ki Hajar Dewantara sejak tahun 1940. Kemudian diubah menjadi Golongan Karya dari tahun 1959. Saat ini Golkar dikenal sebagai partai politik di Indonesia. Tentara Nasional Indonesia mendukung pembentukannya karena percaya kelompok fungsional ini akan menyeimbangkan kekuatan Partai Komunis Indonesia, PKI, yang semakin besar. Pada tahun 1960, Soekarno menganugerahi kelompok sektoral seperti guru, tentara dan polisi, pekerja dan seniman kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, DPR-GR. Karena beberapa dari anggota kelompok fungsional ini terkait dengan partai politik, hal ini memberikan pengaruh politik kepada Angkatan Bersenjata Nasional. TNI kemudian membentuk Serikat Pekerja Anti-PKI, SOKSI, Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia, dan menggunakan ini sebagai inti dari perlawanan terhadap PKI dan juga inti dari Sekretariat Gabungan Golongan Karya yang dipimpin oleh ABRI, atau Sekber Golkar yang resmi berdiri pada 20 Oktober 1964. Pada tahun 1968 ada hampir 250 organisasi di bawah payung Sekretariat Bersama Golongan Karya. Sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar, Golongan Karya. September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Munas, di Surabaya. Mayor Jenderal Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi Golkar pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia, FBSI. Setelah peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Jenderal Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno, Golkar dan TNI AD merupakan tulang punggung rezim militer. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar, setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998. Keberadaan Golongan Karya mulai ditentang oleh para aktivis dan mahasiswa. Dalam perkembangannya, khususnya pasca Orde Baru, Partai Golkar berhasil bertransformasi menjadi partai modern yang mengadopsi nilai-nilai demokrasi. Pimpinan-pimpinan Partai Golkar juga berhasil menahodai Golkar sebagai partai politik berpaham sentrisme yang merangkul semua golongan dengan mengedepankan semangat moderat. Lalu Golkar bergabung dengan koalisi yang berkuasa di bawah Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika Presiden Joko Widodo dari PDIP terpilih pada tahun 2014, Partai Golongan Karya awalnya memilih untuk bergabung dengan koalisi oposisi yang dipimpin oleh mantan Jenderal Prabowo Subianto, yang pada akhirnya kembali mengalihkan dukungannya kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016. Pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar telah membuahkan tanda tanya dan spekulasi di tengah publik. Para pengurus teras Partai Golkar mengaku kaget. Kata Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono, pengunduran diri itu atas alasan pribadi.
Padahal masa kepengurusan Airlangga hanya tinggal sekitar 4 bulan lagi, demi keberlangsungan transisi pemerintahan dan posisi Golkar di pemerintahan yang akan datang. Beliau memilih untuk mengundurkan diri, agar memastikan posisi Golkar itu untuk menjadi relevan yang tinggi di pemerintahan yang akan datang, kata Dev dikutip dari Detik X. Putra Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono ini mengakui Airlangga terbilang sukses menahodai Golkar. Namun, menurutnya, semua ini harus terjadi untuk mengamankan posisi Golkar di pemerintahan yang akan datang, meski Airlangga dianggap berjasa menaikkan perolehan kursi fraksi Golkar di parlemen, tak ada satupun pengurus internal yang menolak pengunduran dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Erlangga Hartarto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama, serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Selanjutnya, untuk mempercepat lagi langkah kita ke depan dalam memajukan seluruh bangsa Indonesia. Sebagai seorang pribadi bersama seluruh keluarga saya, dari hati yang terdalam saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada begitu banyak pihak yang telah bekerja sama membantu membesarkan partai yang kita cintai bersama. Saya yakin seluruh prestasi yang telah kita capai bersama sejauh ini akan terus dilanjutkan dengan lebih baik lagi. Secara khusus saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Kepada para senior Golkar khususnya Bapak Yusuf Kala, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Akbar Tanjung, Bapak Agung Laksono, serta Bapak Muhammad Hatta. Saya juga mengucapkan beribu terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan bimbingan yang diberikan kepada kami. Kepada jajaran pengurus DPP Partai Golkar, serta kepada seluruh pimpinan partai kita di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar yang kita cintai ini.
Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan kebanggaan saya atas dukungan dan persahabatan yang tulus selama ini. Hanya terima kasih yang dalam yang bisa saya haturkan dalam saat seperti ini. Khususnya kepada kader dan simpatisan Partai Golkar, saya menghimbau untuk terus merawat partai kita dengan penuh semangat dan optimisme. Saya yakin Partai Golkar akan terus melangkah ke depan dan memberi kontribusi positif bagi tanah air yang kita cintai. Kepada seluruh rakyat Indonesia, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan selama ini kepada Partai Golkar sebagai pembawa harapan bagi kemajuan bersama. Para pengurus Partai Golkar justru mempercepat prosesi pergantian pemimpin partai, mulai menyetujui pelaksana tugas pengganti Airlangga, Rapimnas. Hingga Munas, meski tak kuasa menolak pengunduran diri Airlangga, politikus Partai Golkar John Kennedy Aziz mengaku merasa sangat kehilangan dengan mundurnya pemimpin partainya tersebut. Kami kursi DPR banyak naik, sebanyak 17 kursi. Kita juga bisa menambah kursi di tingkat provinsi maupun gubernur, maupun kabupaten kota. Ini kan prestasi politik yang luar biasa, kata John kepada Detik X pada Rabu, 14 Agustus 2024. Silakan. Mbak mengambil mic. Silakan, boleh. Boleh. Silakan. Jadi jangan sekarang perebutan bukan hanya kursi, mic pun ikut direbutin. Pak, saya bukan merebut, saya memberikan tadi terlebih dahulu ke yang di depan. Tadi mengalah, silakan ya, Pak. Betul, mengalah Pak. Jadi kadang memang harus mengalah untuk menang. Dikutip dari BIBI Sinus Indonesia, peristiwa politik itu dianggap sebagai upaya Joko Widodo menguasai partai berlambang pohon beringin setelah turun dari kursi presiden. Di sisi lain, pihak istana dengan tegas membantah mundurnya Airlangga berkaitan dengan Presiden Jokowi. Begitupun sejumlah elit Partai Golkar, yang menyebut tidak ada tekanan dan langkah ini diambil untuk mempertimbangkan soliditas di dalam jajaran Partai Golkar. Spekulasi sempat mencuat di tengah publik. Buktinya, tagline, Airlangga mundur sempat menjadi topik pembicaraan utama di X yang dulu bernama Twitter. Sejauh ini, Jokowi yang segera turun dari kursi presiden, dan Gibran yang bakal naik menjadi wakil presiden sama-sama tak punya kendaraan politik. Tapi keduanya masih punya ambisi untuk memiliki pengaruh. Peneliti politik dari BRIN, Aisyah Putri Budiarti menilai Golkar merupakan kendaraan politik yang potensial untuk Jokowi karena sejumlah indikasi, seperti Gibran, sudah dikuningkan, dan pengamat politik sudah melihat kesamaan karakter Partai Golkar yang mengusung pembangunan dengan Jokowi. Beberapa masalah seperti puluhan ribu kontainer yang tertahan di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak, dan nama Airlangga Hartarto yang kembali mencuat dan dikaitkan dengan kasus ekspor CPO disebut-sebut publik terkait dengan lengsernya yang bersangkutan dari kursi Ketua Umum Golkar. Pada Munaslup Rabu 21 Agustus 2024, Partai Golkar menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum yang baru untuk 5 tahun ke depan. Beliau disebut-sebut sebagai loyalis sang presiden. Para analis mengatakan langkah Bahlil menjadi Ketua Umum Golkar merupakan manuver Jokowi agar tetap memiliki pengaruh di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dalam pidatonya usai terpilih, Bahlil mengatakan bahwa partainya harus hati-hati dengan sosok Raja Jawa jika tidak ingin celaka. Maka izinkan saya dari lubuk hati yang paling dalam untuk mengatakan secara tegas dan seterang-terangnya bahwa kepengurusan ke depan, program paling pertama itulah menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan berada pada garda terdepan untuk mengeksekusi seluruh program-programnya, dan juga berada pada garda terdepan dengan partai-partai koalisi lain untuk menjadi benteng pertahanan ketika ada yang main-main baik dari dalam maupun dari luar. Dan kita tidak boleh main-main urusan ini. Kita sudah bersepakat, Golkar mendukung pemerintah, jangan pagi mendukung, sore setengah mendukung, malam bikin lain. Ini saya jujur aja. Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Itu pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu.
Sudah lihat kan barang ini kan? Ya. Namun Ambang Priyonggo, pengamat politik Universitas Multimedia Nusantara, mengatakan istilah Raja Jawa merujuk pada Presiden Jokowi karena dia pemimpin yang berasal dari Solo dan memiliki peran politik yang sangat kuat. Bahlil juga membantah terpilihnya dia sebagai Ketua Umum Golkar sebagai bentuk intervensi dari Jokowi. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Nah, bagaimana menurut kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe and share. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.